Hati-hati dengan mulutmu. Itulah tema renungan Sapa Gembala Tengah Minggu GKI Gunung Sahari pada pagi hari ini. Dasarnya diambil dari kitab Amsal pasal 4 ayat 24 yang berkata, "Buanglah mulut penipu darimu, dan jauhkanlah bibir pembohong darimu." Saudara-saudaraku, mengapa kita harus hati-hati dengan mulut kita? Sebab mulut kita seperti lidah kita. Seperti lidah dengan mulut, kita bisa memuji Tuhan dan memberkati sesama. Tapi dengan mulut yang sama kita bisa menipu, berbohong, dan mengutuk sesama. Begitu kata Amsal pasal 4 ayat 24 dan Yakobus pasal 3 ayat 9-10a. Bila dilakukan oleh orang bukan Kristen, hal itu masih bisa dimengerti. Tapi bila dilakukan oleh orang Kristen, hal itu tidak boleh terjadi. Mengapa? Ini alasan utamanya. Alasan pertama, orang Kristen harus dikenal sebagai orang yang baik hatinya. Dari mana hati orang Kristen yang baik itu pertama-tama bisa dikenal oleh orang lain? Ya, dari perkataannya. Begitu kata Yesus, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Yang tersirat, itulah juga yang memberkati orang. Artinya hati kita orang Kristen baik atau jahat selalu bisa ketahuan dan terbukti dari perkataan kita yang baik atau yang jahat. Bila hati dan perkataan kita baik, kita pantas disebut sebagai orang beriman yang sejati, bahkan yang sempurna di hadapan Tuhan. Sebaliknya, bila hati dan perkataan kita jahat, maka kita pantas disebut sebagai orang beriman yang semu, yang palsu, dan jauh dari sempurna di hadapan Tuhan. Karena kesempurnaan dan ketidaksempurnaan kita di hadapan Tuhan itu justru ditentukan oleh keadaan hati kita yang baik atau yang jahat. Wajarlah bila penulis kitab Amsal menasihati kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan, atau yang tersirat, dari sanalah juga terpancar kematian. Amsal pasal 4 ayat 23. Artinya, masa depan hidup kita di hadapan Tuhan, baik atau buruk, hidup atau mati, bisa ditentukan oleh hati kita yang baik atau yang jahat, yang terbukti dari perkataan kita yang baik atau yang jahat juga. Contoh paling jelas dalam Alkitab adalah kasus Ananias dan Safira. Kepada kedua orang ini Petrus tanya, apakah persembahan uang kalian itu dari sebagian atau dari seluruh penjualan tanah kalian? Karena persembahan uang mereka itu nyatanya dari sebagian saja, bukan dari seluruh hasil penjualan tanah mereka. Seharusnya mereka berkata, jujur, benar, apa adanya, jangan menipu atau berbohong. Tapi nyatanya keduanya sudah kompak untuk menipu dan bohongin Petrus. Mereka malah katakan persembahan uang mereka itu berasal dari seluruh hasil penjualan tanah mereka. Karena itu Petrus berkata, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga kamu mendustai Roh Kudus? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3-4. Sehabis mendengar perkataan itu, mereka mati, bukannya tetap hidup. Ya, masa depan mereka sebagai orang Kristen, baik atau buruk, hidup atau mati, benar-benar ditentukan oleh hati dan perkataan mulut mereka di hadapan Tuhan. Alasan kedua, orang Kristen harus dikenal sebagai anak Bapa di sorga, bukan sebagai anak si jahat iblis. Orang lain harus melihat ada perbedaan yang bertolak belakang antara anak-anak Bapa di sorga dengan hidup anak-anak si jahat iblis. Perbedaan utamanya lagi-lagi terbukti dari
mulutnya yang berkata benar atau berkata dusta. Anak-anak Bapa di sorga terbukti dari mulutnya dia berkata benar. Sedangkan anak-anak si jahat, iblis, terbukti dari mulutnya yang berkata dusta. Seperti kata Yesus, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat, yaitu si iblis. Matius pasal 5 ayat 37. Memang, kata Yesus lagi, iblis itu tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam iblis tidak ada kebenaran. Apabila iblis berkata dusta, ia berkata dari dirinya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa pendusta. Yohanes 8 ayat 44. Makanya Yohanes berani katakan, inilah tanda anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak melakukan kebenaran tidak berasal dari Allah, tapi dari si iblis. Sebaliknya, setiap orang yang melakukan kebenaran berasal dari Allah, bukan dari si iblis. 1 Yohanes pasal 3 ayat 10. Jadi sebagai orang Kristen, kita memang harus berhati-hati dengan mulut kita, sebab di hadapan Tuhan mulut kita jadi cerminan hati kita, yang bisa buktikan kita ini sungguh-sungguh adalah anak-anaknya, atau kita ini hanyalah anak-anak si jahat iblis. Karena jadi cerminan hati kita, perkataan yang keluar dari mulut kita juga bisa tentukan masa depan kita, baik atau buruk, hidup atau mati. Marilah kita selalu mohon pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk selalu bisa kendalikan dan kuasai mulut kita, seperti halnya lidah kita